Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang baru menemukan channel ini. Aduh, dengerin ya. Cerita ini beneran bikin bulu kuduk merinding sampai ke ubun-ubun. Kalian pasti pernah dengar mitos-mitos urban atau kejadian aneh di desa-desa terpencil kan? Tapi yang ini beda. Ini bukan sekadar mitos, tapi pengalaman nyata yang dialami sama temen dekat gue. Namanya Risa. Dia itu awalnya nggak percaya hal-hal gaib. Orangnya logis banget. Kerjaannya desainer interior di Jakarta. Jadi jauh dari urusan mistis. Sampai suatu hari, ada panggilan misterius yang merubah hidupnya 180 derajat. Bayangin aja, tengah malam, pas lagi asyik nge-scroll TikTok, tiba-tiba HP-nya getar. Nomor nggak dikenal tapi kepencet angkat. Suara di seberang sana lirih banget, kayak bisikan angin di tengah kuburan. Neng Risa, pulang Neng. Bapak sakit keras. Kakek kangen. Risa langsung kaget, jantungnya deg-degan. Kakek? Kakek mana? Dia udah gak punya kakek dari kecil setaunya. Bapaknya juga udah meninggal dari dia SMP. Ini pasti orang iseng atau salah sambung pikirnya. Tapi ada satu kalimat yang bikin dia merinding. Makam kembar itu menanti. Adikmu sendirian. Risa langsung nutup teleponnya, napasnya tersengal-sengal. Adik? Dia anak tunggal. Sejak kapan dia punya adik? Malam itu Risa gak bisa tidur. Pikiran tentang makam kembar dan adik terus menghantuinya. Dia mencoba mencari tahu tentang keluarganya yang mungkin dirahasiakan, tapi orang tuanya sudah tiada. Satu-satunya jejak yang dia punya adalah sebuah alamat di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, yang dulu pernah disebut ibunya sebagai kampung halaman mereka. Dengan hati campur aduk antara penasaran dan takut, Risa memutuskan untuk pulang, mencari kebenaran di balik panggilan misterius itu. Dia naik kereta ekonomi dari Jakarta, perjalanan panjang yang seharusnya melelahkan, tapi rasa cemas justru mengalahkan kantuknya. Sepanjang jalan dia terus mikirin, siapa yang menelpon, kenapa dia tahu nama Risa, dan yang paling penting, apa itu makam kembar? Di dalam kereta yang berisik, Risa mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan musik lewat earphone-nya. Tapi percuma. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat bayangan samar dua nisan berdampingan di tengah hutan. Bayangan itu terasa begitu nyata, seperti sudah pernah dia lihat sebelumnya. Namun entah kapan dan di mana. Dia membuka matanya cepat-cepat, berharap itu hanya halusinasi karena kurang tidur. Tapi rasa dingin di punggungnya berkata lain. Ada sesuatu yang gak beres. Dia memandang keluar jendela. Sawah-sawah hijau membentang luas, rumah-rumah penduduk dengan genteng merah, dan pohon kelapa yang melambai-lambai. Pemandangan khas pedesaan Jawa yang seharusnya menenangkan, justru terasa asing dan menyeramkan baginya. Seolah-olah setiap bayangan pohon dan gubuk di kejauhan menyimpan sebuah rahasia kelam yang menunggu untuk diungkap. Perjalanan ini, dia tahu, akan jadi perjalanan paling mengerikan dalam hidupnya. Setelah berjam-jam naik kereta, akhirnya Risa sampai di stasiun kecil di dekat desa tujuan. Dari sana, dia harus lanjut naik angkot tua yang udah reot. Angkotnya penuh sesak sama ibu-ibu yang bawa belanjaan dan bapak-bapak petani yang baru pulang dari sawah. Udara di desa itu beda banget sama Jakarta. Sejuk, tapi ada semacam bau tanah basah dan bunga melati yang nyengat, entah dari mana asalnya. Risa duduk di pojokan, berusaha nggak menarik perhatian. Dia sedikit canggung dengan pandangan aneh dari beberapa penumpang lain, seolah kehadirannya di sana adalah sesuatu yang nggak biasa. Mbak ini bukan orang sini ya? Tanya seorang ibu paruh baya dengan senyum ramah, tapi tatapan menyelidik. Risa hanya tersenyum kaku dan mengangguk. Mau kemana Nduk? Tanya si ibu lagi. Desa Sumberjo, Bu. Jawab Risa pelan. Seketika, suasana di angkot jadi hening. Senyum di wajah si ibu luntur, digantikan ekspresi khawatir. Penumpang lain juga saling berpandangan dengan tatapan gak enak. Risa mulai merasa gak nyaman. Ada apa dengan desa Sumberjo? Apa ada sesuatu yang salah di sana? Si sopir angkot, seorang bapak tua dengan kumis tebal, cuma melirik Risa dari kaca spion, tapi nggak ngomong apa-apa.
Angkot itu terus melaju, melewati jalanan berbatu yang makin lama makin sepi. Rumah-rumah penduduk mulai jarang terlihat, digantikan rimbunnya pohon jati dan semak belukar. Hawa dingin mulai menusuk, padahal hari masih siang. Akhirnya angkot berhenti di sebuah pertigaan yang cuma ada satu warung kecil yang udah agak bobrok. "Turun di sini, Nduk, nanti jalan kaki ke dalam," kata sopir angkot sambil menunjuk jalan setapak yang samar-samar. Risa turun dengan perasaan campur aduk. Angkot itu langsung pergi, ninggalin Risa sendirian di tengah sepinya jalan. Warung di depannya juga sepi, gak ada orang. Dia melihat sekeliling, cuma ada pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan jalan setapak yang menghilang di balik pepohonan. Risa merasa ketakutan, tapi rasa penasaran lebih kuat. Dia melangkah maju mengikuti jalan setapak itu, dalam hati terus berdoa agar semua baik-baik saja. Dia merasa ada yang mengawasinya dari balik pohon-pohon. Sebuah sensasi yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat berjalan, Risa menyadari ada sesuatu yang ganjil. Udara di sekitarnya terasa sangat dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya di pedesaan. Di sisi jalan, dia melihat beberapa sesajen kecil yang diletakkan di bawah pohon beringin tua yang besar. Ada bunga kenanga, kemenyan yang belum terbakar, dan sedikit makanan. Tradisi adat yang masih kuat, pikir Risa. Tapi tetap saja, itu menambah kesan misterius. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Risa menoleh cepat, tapi nggak ada siapa-siapa. Dia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi karena dia terlalu cemas. Namun suara langkah kaki itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti ada yang mengikuti jejaknya. Jantung Risa berdetak kencang. Dia mempercepat langkahnya, berharap segera sampai di desa. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya Risa melihat rumah-rumah penduduk. Desa Sumberjo, pikirnya, dengan napas lega. Tapi kelegaan itu gak bertahan lama. Desa itu aneh, sepi banget, kayak gak ada penghuni. Rumah-rumah tampak terawat, tapi gak ada tanda-tanda kehidupan. Gak ada anak-anak bermain, gak ada suara ayam berkokok, bahkan anjing menggonggong pun gak ada. Hanya keheningan yang mencekam. Risa mencoba memanggil, Assalamualaikum, permisi. tapi gak ada jawaban. Dia merasa ada yang aneh. Padahal ini desa, bukan kota hantu. Risa memutuskan untuk mencari orang. Dia berjalan masuk lebih dalam ke desa, melewati beberapa rumah yang pintu depannya tertutup rapat. Dia melihat beberapa sepeda ontel terparkir di teras. Jemuran baju masih menggantung, seolah-olah penghuninya baru saja meninggalkan rumah sebentar. Tapi kenapa nggak ada seorang pun? Tiba-tiba, dari kejauhan, Risa melihat sebuah warung kopi yang lampunya menyala samar. Ada secercah harapan. Dia langsung berjalan cepat menuju warung itu. Permisi, Bu, Pak. Panggil Risa saat mendekati warung. Dari dalam, muncul seorang kakek tua dengan rambut putih tipis dan punggung bungkuk. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Dia menatap Risa dengan pandangan yang sulit diartikan, antara terkejut dan sedih. "Neng Risa, akhirnya kamu pulang, Duk," kata kakek itu dengan suara parau. Risa terkejut. Kakek ini tahu namanya, dan dia menyebut Risa Nduk, panggilan yang hanya digunakan oleh orang-orang terdekat di Jawa. Kakek siapa? Tanya Risa ragu. Kakek itu menyenyum tipis, senyum yang terasa pahit. "Kakekmu, Nduk, kakekmu Mbah Wiryo." Kakek Mbah Wiryo mempersilahkan Risa duduk di bangku kayu di depan warungnya. Risa masih bingung, tapi dia merasa ada ikatan emosional yang kuat dengan kakek ini. Meskipun dia tidak pernah bertemu dengannya seingatnya. Mbah, saya nggak ngerti. Kenapa Mbah tahu nama saya? Dan kakek saya sudah meninggal setahu saya. Kata Risa, mencoba mencari penjelasan. Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Ada banyak hal yang dirahasiakan darimu, Nduk. Ibumu, dia tidak ingin kamu tahu tentang masa lalu keluarga kita. Terlalu menyakitkan." Mbah Wiryo mulai bercerita. Dia bilang, orang tua Risa sengaja pergi dari desa ini setelah Risa lahir. Ada sesuatu yang gak beres, sebuah kutukan yang menghantui keluarga mereka. Kutukan? Risa mengerenyitkan dahi. Apa itu, Mbah?
Mbah Wiryo menatap Risa dalam-dalam. Kembaranmu, Nduk. Kembaranmu. Dia masih ada, tapi bukan di dunia ini. Jantung Risa berdebar kencang. Kembaran? Ini beneran gila. Dia anak tunggal kan? Apa ini maksud dari panggilan misterius itu? Rasa takut mulai menyelimutinya lagi. Mbah Wiryo melanjutkan ceritanya. Suaranya makin lirih, seperti sedang menceritakan mimpi buruk. Dulu, ibumu melahirkan kalian berdua, sepasang bayi kembar, kamu dan adikmu. Tapi adikmu namanya Ratih. Dia lahir dengan kondisi yang sangat lemah. Kata dukun bayi, ada penghuni yang ikut lahir bersama Ratih. Kami semua nggak percaya awalnya, Nduk. Tapi setelah Ratih meninggal di usia beberapa minggu, kejadian aneh mulai terjadi. Mbah Wiryo bercerita, setelah kematian Ratih, seringkali terdengar suara tangisan bayi dari kamar tempat Ratih dulu tidur. Benda-benda sering berpindah sendiri, dan bayangan samar seorang anak kecil sering terlihat melintas. Ibu munduk, dia sampai kurus kering karena ketakutan. Orang-orang desa bilang, arwah Ratih nggak tenang. Ada yang bilang dia marah karena ditinggalkan sendirian. Ada juga yang bilang dia cemburu sama kamu, Nduk, karena kamu lahir sehat. Risa mendengarkan dengan perasaan campur aduk, ketakutan, sedih, dan bingung. Jadi dia punya kembaran, dan kembarannya itu meninggal, lalu arwahnya gentayangan. Rasanya seperti cerita film horor yang gak masuk akal. Terus kenapa ibu saya pergi, Mbah? Tanya Risa. Mbah Wiryo menggelengkan kepala. Ibumu tidak kuat, Nduk. Setiap malam, dia dihantui oleh Ratih. Dia takut Ratih akan membawa kamu bersamanya. Makanya, dia dan bapakmu memutuskan untuk pergi dari desa ini, berharap bisa melupakan semuanya dan hidup tenang. Tapi, kenapa makam kembar, Mbah? Dan panggilan telepon itu? Mbah Wiryo menghela nafas. Makam kembar itu tempat Ratih dimakamkan, Nduk, dekat dengan rumah kami. Dulu ada keyakinan di sini kalau bayi kembar meninggal harus dimakamkan berdampingan dengan simbol kembarannya yang masih hidup, agar arwahnya tidak merasa sendirian. Itu makammu juga, Nduk, secara simbolis. Risa merinding. Makamnya. Jadi selama ini ada makam atas namanya di desa ini. Ini gila. Lalu, panggilan telepon itu, apa Ratih yang menelpon? Tanya Risa dengan suara gemetar. Mbah Wiryo menatap Risa dengan mata berkaca-kaca. Mungkin, Nduk. Atau mungkin arwah-arwah lain yang ingin kamu tahu kebenarannya. Sudah waktunya kamu tahu. Tiba-tiba, dari arah belakang warung terdengar suara tik-tok, tik-tok, seperti jam dinding tua yang berdetak. Padahal, Risa yakin gak ada jam dinding di warung itu. Suara itu makin lama makin cepat, makin keras, sampai rasanya berdenyut di telinga Risa. Mbah Wiryo langsung pucat. Dia memanggilmu, Nduk. Ratih memanggilmu, katanya dengan suara gemetar. Risa langsung berdiri, jantungnya berdetak gak karuan. Dia merasa ada hawa dingin menusuk dari belakang, seperti ada yang berdiri persis di belakangnya. Dia ingin menoleh, tapi tubuhnya kaku, gak bisa bergerak. Bau bunga melati yang tadi samar, kini menyengat kuat, seolah ada seseorang yang membawa setangkai bunga melati persis di samping telinganya. Risa memejamkan mata erat-erat, mencoba mengusir rasa takut yang luar biasa. Dia bisa merasakan napas dingin menyapu tengkuknya. Tiba-tiba, suara tangisan bayi terdengar jelas, sangat dekat, seperti ada bayi yang digendong di belakangnya. Nduk, Nduk. Suara lirih itu memanggil namanya. Suara itu seperti perpaduan antara suara anak kecil dan suara perempuan dewasa yang sedih. Risa membuka mata, tubuhnya gemetar hebat. Dia memberanikan diri menoleh ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya ada kegelapan di balik warung. Mbah Wiryo sudah berdiri di sampingnya, memegang tangan Risa erat-erat. Tangannya dingin, dan dia tampak sama takutnya dengan Risa. Kita harus ke sana, Nduk. Kita harus ke makam kembar itu.
kata Mbah Wiryo dengan suara bergetar. Risa sebenarnya nggak mau, tapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menyelesaikan semua ini. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya diinginkan oleh Ratih. Apa yang tersembunyi di balik makam kembar itu. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak di belakang warung. Jalanan itu makin gelap dan ditumbuhi semak-semak liar. Bau melati makin pekat dan kini bercampur dengan bau tanah basah yang menyeruak dari dalam hutan. Suara-suara serangga malam terdengar nyaring, menambah kesan horor. Risa menyalakan senter dari HP-nya. Cahayanya hanya mampu menembus kegelapan beberapa meter di depannya. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka sampai di sebuah area yang sedikit terbuka. Di sana, di bawah pohon kamboja tua yang bunganya berguguran di tanah, berdiri dua nisan batu yang berdampingan. Nisan itu sudah kusam dan ditumbuhi lumut, tapi Risa bisa membaca tulisan samar di salah satunya. Ratih, lahir, wafat. Dan di sebelahnya, ada nisan lain yang tidak bertuliskan nama, namun hanya sebuah simbol kecil, seperti bunga melati yang terukir. Makam kembar. Ini dia, tempat yang selama ini menghantui pikirannya. Tiba-tiba, senter di HP Risa mati. Gelap gulita. Risa menjerit kecil. Bah, senterku mati. Mbah Wiryo memegang tangan Risa erat-erat. Jangan takut, Nduk. Dia ada di sini. Dari balik nisan muncul bayangan samar seorang anak kecil. Bayangan itu makin lama makin jelas, membentuk sesosok gadis kecil dengan baju putih lusuh. Rambutnya panjang dan berantakan, menutupi sebagian wajahnya. Matanya, Risa nggak bisa melihat matanya dengan jelas, tapi dia bisa merasakan tatapan sedih dan marah dari sosok itu. Adik, Ratih. Bisik Risa, tenggorokannya tercekat. Sosok itu perlahan mendekat, melayang di atas tanah, tanpa suara. Bau melati menyengat begitu kuat sampai Risa merasa mual. Sosok itu berdiri tepat di depan Risa. Wajahnya kini terlihat jelas. Itu wajah seorang gadis kecil yang sangat mirip dengannya, tapi pucat pasi, dengan mata kosong yang gelap. Air mata mengalir dari mata sosok itu. Air mata darah. Adik, Kenapa pergi? Kenapa tinggalkan aku sendirian? Suara Ratih terdengar di kepala Risa, bukan dari telinganya. Suara itu penuh dengan kesedihan, kemarahan, dan kerinduan yang mendalam. Risa merasa ada rasa sakit yang menusuk dadanya. Rasa sakit yang bukan miliknya. Itu rasa sakit Ratih, kembarannya yang selama ini terlupakan. Dia menangis, bukan karena takut, tapi karena sedih. Sedih melihat adiknya yang menderita sendirian selama ini. Konflik batin Risa pecah. Dia merasa bersalah, padahal dia tidak tahu apa-apa. maafkan aku Ratih. Maafkan aku. Risa tidak bisa menahan air matanya lagi. Dia mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh sosok Ratih, seolah ingin memeluknya. Namun tangannya menembus bayangan itu. Mbah Wiryo yang berdiri di samping Risa, tiba-tiba ambruk. Tubuhnya gemetar. Risa panik, tapi perhatiannya kembali tertuju pada sosok Ratih. Kakak, temani aku. Suara Ratih makin keras di kepala Risa, disertai desiran angin kencang yang tiba-tiba berhembus, membuat daun-daun kering berputar di sekitar mereka. Risa merasa tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat, seolah Ratih ingin membawanya pergi. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Dia tahu Ratih tidak bermaksud jahat, tapi kerinduan dan kesendirian Ratih telah berubah menjadi kekuatan yang menakutkan, mencoba menyeretnya ke alam lain. Tiba-tiba, dari arah desa, terdengar suara azan subuh yang melengking, memecah keheningan malam. Suara azan itu begitu kuat, bergema di seluruh hutan, seolah menjadi penangkal kegelapan. Seketika sosok Ratih yang tadinya jelas, mulai memudar. Air mata darah di wajahnya menghilang, digantikan ekspresi kosong yang lebih tenang. Kakak, jaga diri. Suara Ratih kini terdengar jauh, seperti bisikan terakhir yang terbawa angin. Dalam hitungan detik, sosok Ratih benar-benar lenyap, hanya menyisakan keheningan dan bau melati yang perlahan memudar. Risa ambruk di tanah.
Napasnya terengah-engah, tubuhnya lemas. Mbah Wiryo yang tadinya pingsan perlahan sadar. Dia melihat ke arah makam, lalu menatap Risa dengan tatapan sedih. Dia sudah tenang, Duk. Dia hanya ingin kamu tahu. Risa tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menangis dalam diam. Dia tidak takut lagi, hanya ada rasa haru dan sedih yang mendalam. Kebenaran di balik makam kembar itu akhirnya terungkap, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada horor yang dia bayangkan. Bukan hanya sekedar cerita hantu, tapi kisah tentang kehilangan, rahasia keluarga, dan kerinduan abadi seorang adik yang terlupakan. Setelah kejadian itu, Risa tidak langsung kembali ke Jakarta. Dia memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa itu, menemani Mbah Miryo, dan mencoba memahami lebih dalam tentang akar keluarganya. Dia membersihkan makam Ratih, meletakkan bunga segar setiap hari, dan berbicara padanya, menceritakan tentang kehidupannya yang belum sempat Ratih alami. Risa juga membantu Mbah Wiryo di warungnya, berbaur dengan warga desa yang kini mulai terlihat, dan menyapa Risa dengan ramah. Warga desa yang tadinya aneh, kini terbuka padanya, menceritakan kisah-kisah lama tentang keluarga Risa, dan kebaikan orang tuanya. Risa sadar, konflik eksternal dengan ketakutan dan misteri kini telah berganti menjadi konflik internal, yaitu bagaimana dia harus menerima dan menjalani hidup dengan kebenaran yang baru dia ketahui. Meskipun Risa tidak lagi melihat atau mendengar Ratih, dia tahu bahwa kembarannya itu selalu ada bersamanya, di dalam hatinya. Pengalaman mengerikan itu mengubah Risa. Dia tidak lagi menjadi Risa yang skeptis dan logis, tapi menjadi seseorang yang lebih peka, lebih menghargai ikatan keluarga, dan lebih memahami bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Cerita ini bukan hanya tentang hantu, tapi tentang bagaimana sebuah rahasia bisa menghantui sebuah keluarga, dan bagaimana cinta serta penerimaan bisa membawa kedamaian, bahkan untuk jiwa yang sudah tiada. Jadi, kalian percayakan bahwa di balik setiap misteri selalu ada kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Dan terkadang, kebenaran itu jauh lebih menakutkan sekaligus lebih mengharukan daripada yang kita bayangkan.